Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku dimanapun Anda berada, kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan di mata kuliah Teknologi Thermal 1 mengenai heat exchanger atau alat tukar panas, di mana pada pertemuan kali ini kita akan lebih membahas kepada contoh soal mengenai heat exchanger yang memanfaatkan uap atau steam sebagai media pemanas. Sebagai salah satu contohnya adalah pada jaket heat exchanger. Nah, di sini contoh desain daripada jaket pen. Jadi di sini ada uap masuk ke lapisan luar dari suatu tangki, di mana selama perjalanannya uap ini akan memanaskan produk yang berada di dalam tangki. Nah, kalau seperti ini, sarana pemanasnya adalah suatu lapisan yang berada di luar tangki dan uap mengalir di dalamnya. Ini alatnya namanya jaket pen. Tetapi kalau yang seperti ini dimasukkan ke dalam suatu tub uapnya, di mana tubnya ini akan diatur sedemikian rupa sehingga akan terjadi transfer panas antara uap dengan bahan yang mau dipanaskan atau produk dengan skema yang seperti pada gambar B. Kalau seperti ini namanya heating coil in liquid, ya. Nah, semua baik pada yang jaket pen maupun yang menggunakan coil sebagai sarana pemanasnya atau alat pemanasnya, ini semua bertujuan untuk memanaskan produk dengan menggunakan uap sebagai media pemanas. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, biasanya jaket pen itu digunakan untuk pemanasan. Media pemanas yang digunakan itu seringnya adalah uap atau steam, baik dalam fase superheated maupun saturated. Pada uap bisa saja terkondensasi, tetapi juga bisa saja uap hanya turun suhunya. Nah, jika uap itu terkondensasi, berarti ada perubahan fase dari fase gas menjadi liquid, maka besarnya panas yang bisa ditransfer oleh uap ke produk itu adalah G. G ini kecepatan alir massa dari uap tersebut dikalikan entalpi penguapan. Apabila uap tersebut hanya turun suhunya, berarti uap dalam fase superheated steam, maka besarnya Q atau panas yang ditransfer dari uap ke produk itu adalah G dikalikan dengan entalpi pada titik masuk dikurangi entalpi saturated steam pada titik keluar. Baik H penguapan maupun H1 superheated steam bisa Anda lihat di Appendix A9 dan A10 Genkoplis, atau pada Appendix 8 Early itu khusus untuk saturated steam. Kalau di Early yang A8 itu yang saturated steam. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung membahas kepada contoh soal, di mana soal yang pertama, untuk memanaskan sari buah dari suhu 30 derajat Celcius ke 80 derajat Celcius digunakan pemanas jaket dengan luas permukaan 1,5 meter persegi. Nah, pemanasan ini menggunakan saturated steam atau uap jenuh dengan suhu 110 derajat Celcius dan koefisien transfer panas total atau U itu sama dengan 250 Joule per meter kuadrat detik derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan hitunglah jumlah uap yang diperlukan dengan asumsi bahwa semua uap yang masuk itu akan terkondensasi. Yang B, hitung jumlah sari buah yang dapat dipanaskan jika diketahui CP sari buah 3,77
kilojoule, tolong diperhatikan yang U-nya dalam joule, yang Cp-nya dalam kilojoule dengan lama pemanasan 3 menit. Nah, itu berapa sari buah yang bisa dipanaskan, yang akan mengalami kenaikan suhu dari 30 ke 80 derajat Celcius. Nah, skema dari persoalan itu bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi ini ada sari buah masuk dari suhu 30 ke 80, di mana uap masuk pada suhu 110 derajat Celcius dan keluar sebagai kondensat, tapi saturated liquid pada suhu 110 derajat Celcius. Nah, dari semua ini yang kita pertama kali bisa hitung karena datanya sudah lengkap, Q atau panas, itu dari overall dulu. Jadi kita hitung dulu yang Q overall itu sama dengan U kali A kali delta TM. Itu datanya sudah ada semua, A ada, U overall ada, berarti kita hitung dulu delta TM. Untuk menghitung delta TM, kita hitung delta T pada titik 1 dengan delta T pada titik 2. Titik 1 itu adalah tergantung pada titik di mana masuknya produk. Di mana itu berarti di sini dan yang keluar pada titik di sini. Jangan sampai terbalik ya. Kadang-kadang masuknya ini uap Anda kurangkan sari buah, keluarnya Anda kurangkan sari buah dikurangi kondensat. Nah, itu jangan terbalik. Ketika yang di depan Anda sudah memilih uap, berarti yang meskipun di titik 2 itu yang depan harus kondensat. Begitu, jangan sampai terbalik ya. Nah, di sini delta T1 berarti sama dengan 110 min 30 dan delta D2 sama dengan 110 min 80. Nah, kita hitung delta TM itu sama dengan 80 min 30 dibagi len 80 per 30, Anda akan memperoleh hasil 50,98. Kalau kita bulatkan, bolehlah kita anggap itu 51 derajat Celcius. Nah, oleh karena itu kita tinggal memasukkan kebersamaan delta TM, di mana U-nya 250, satuannya masih dalam joule per meter persegi kali detik derajat Celcius, dikali A-nya adalah 1,5 meter persegi, dikalikan 51 derajat Celcius, Celcius bisa kita coret, meter kita coret, akan menjadi 19.125 joule per detik, atau kalau kita buat kilojoule menjadi 19,125 kilojoule per detik. Nah, kemudian setelah itu kita hitung Q itu sama dengan ini dari sisi sari buahnya. Jadi Q overall itu sama dengan Q yang diterima oleh sari buah sama dengan Q yang diterima yang dilepaskan oleh uap. Berarti Q overall itu sama dengan Q yang diterima oleh sari buah atau G kali Cp delta T. Di mana jumlah Q sama dengan Q overall atau 19,125 sama dengan G dikali 3,77 dikali 30 min 80 karena delta T-nya dari titik 1 ke titik 2. Nah, di sini nanti nilai G-nya karena 30 min 80 itu adalah minus, akan tetapi kecepatan alir massa itu bukan besaran vektor, oleh karena itu kita absolutkan sehingga hasilnya akan positif 0,1 kg per detik. Di mana penghitungnya bisa kita peroleh dari G sama dengan Q dibagi dengan Cp kali dibagi lagi dengan delta T. Nah, ini adalah kecepatan alir dalam besarnya adalah 0,1 kg per detik. Nah, kalau kita konversikan karena ini maaf salah ketik dalam 3 menit, maka jumlah sari buah yang dipanaskan itu sama dengan M
kali G kali T atau sama dengan 0,1 kilogram per detik. Menitnya kita rubah ke detik, sehingga Anda akan memperoleh 18 kilogram. Nah, untuk menjawab soal ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang B, pertanyaan yang A belum terjawab, akan kita jelaskan pada slide yang berikut. Nah, panas yang diberikan oleh gas atau oleh steam itu sama dengan Q sama dengan G kali H. Nah, oleh karena itu hanya bisa kita lihat di apendik A29 Christie-Jenkins, di mana hanya bisa kita hitung dari entalpi saturated vapor dikurangi dengan entalpi saturated liquid pada suhu 110 derajat Celcius yang berkesetimbangan dengan tekanan 143,27 kPa. Nah, ini kita lihat. Nah, ini antara 2691,5 dikurangi dengan 461,30 dan hasilnya adalah 2230,2 kJ per kilogram. Nah, ini kalau kita masukkan ke sini dan Q-nya sama dengan Q overall yaitu 19,125 kJ per detik, akhirnya kita memperoleh besarnya G itu sama dengan 0,0086 kilogram per detik, karena kilojoule sudah kita coret tinggal menjadi kilogram per detik. Nah, ini kalau kita lihat pada steam table di apendik A29 Christie-Jenkins. Tetapi di textbook early itu steam table bisa Anda jumpai di apendik 8. Nah, di sini langsung entalpinya entalpi penguapan kira-kira pada kolom keempat. Nah, ini nilainya adalah 2230, hampir mirip, hanya selisih 0,2. Jadi Anda boleh menggunakan early ataupun menggunakan Jenkins, ya. Silahkan Anda print mana steam table yang akan Anda gunakan. Nah, hasilnya tentunya akan sama saja, di mana besarnya atau banyaknya uap yang dibutuhkan untuk melakukan pemanasan sari buah tadi adalah 0,0086 kg per detik. Nah, soal yang berikutnya. Ini sama dengan soal yang pertama tadi. Jadi untuk memanaskan 0,1 kg per detik dari suhu 30 ke 80 itu digunakan uap jenuh juga. Tetapi di sini tidak semua uap akan mengembun, disebutkan hanya 85% bagian dari uap yang mengembun, sisanya masih berupa steam atau uap. Nah, hitunglah jumlah uap yang diperlukan dalam kilogram per detik jika diketahui CP dari sari buah adalah 3,77 kJ per kilogram derajat Celcius. Nah, jadi gambarannya seperti ini, persis seperti tadi. Yang masuk dari sebelah kiri adalah titik 1, itu sari buah pada suhu 30, dan keluar 80, sedangkan pada uap masuk pada suhu 110 derajat Celcius dan keluar merupakan campuran kondensat dan uap pada suhu 110 derajat Celcius, di mana kondensat dan uap ini perbandingannya adalah 85%. Sama dengan tadi, kita akan menghitung besarnya Q. Q di sini karena yang datanya sudah lengkap adalah sari buah, kita hitung Q sari buah. Karena sari buah itu menerima panas, berarti tandanya harus positif. Nah, tetapi kalau rumus delta T kita tentukan dari T1 min T2,
Oleh karena itu, kita akan memperoleh hasil min 19,125, tetapi karena kenyataannya sari buah menerima menerima panas, maka tandanya menjadi di sini positif. Nah, berikutnya, di mana panas yang diberikan oleh steam itu sama dengan Q sama dengan G dikalikan dengan H. Nah, nilai H-nya sama, kita bisa karena suhunya di sini sama 110 derajat Celcius, maka cara mencari H-nya sama dengan soal nomor 1 tadi. Nah, di sini kita akan memperoleh hasil 2230,2 kilojoule per kilogram. Nah, untuk yang ini menghitungnya, nilai Q itu sama dengan G dikalikan H, sehingga G kita bisa hitung, Q dibagi dengan H, hasilnya adalah 0,0086 kg per detik. Ini hanyalah uap yang mengembun menjadi kondensat. Besarnya karena tidak semua uap yang masuk menjadi kondensat, tetapi yang kita hitung di sini itu adalah uap yang membentuk menjadi kondensat, yaitu 0,0086 kg per detik. Oleh karena itu, tidak semua steam yang masuk berubah menjadi kondensat, kecuali hanya 85%, maka steam atau uap yang masuk itu bisa kita kalikan 100/85 dikalikan dengan berat kondensat atau sama dengan 0,01 kg per detik. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Ini sama persis dengan soal 1 dan 2. Hanya bedanya di sini kita akan menggunakan uap saturated, di mana suhu uap itu akan turun dari 150 ke 100 derajat Celcius. Nah, hitunglah jumlah uap yang diperlukan. Jadi ini tahapannya sama dengan tadi. Anda gambarkan seperti ini. Tetapi yang masuk itu adalah uap pada suhu 150 derajat Celcius dan yang keluar adalah uap pada suhu 100. Oleh karena itu, cara menghitung Q juga bisa kita mulai dari sari buah dulu, karena yang datanya sudah lengkap, G-nya sudah diketahui, CP sudah diketahui, delta T juga diketahui, dan akan diperoleh nilai 19,125. Nah, panas yang diberikan oleh steam atau uap itu sama dengan G kali H, atau Q sama dengan G kali H. Nah, sekarang hanya itu kita bisa lihat dari apendik A210 Christie-Jean-Koplis ini pada saturated steam. Ya, pada saturated steam. Nah, di sini pada superheated steam, pada apendik A29 itu adalah pada superheated steam, di mana pada suhu 150 nilai entalpinya adalah 2776,4 dan pada 100 adalah 2672,2, sehingga Anda memperoleh nilai H sama dengan 125,04 kilojoule. Nah, kemudian ini Anda masukkan menggantikan H di sini. Akhirnya Anda bisa menghitung G atau kecepatan alir uap yang dibutuhkan adalah 0,183 kg per detik. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara melihat steam table yang A210 atau steam yang saturated. Ini adalah A210 pada Jean-Koplis. Nah, ini karena tekanannya tadi diketahui adalah tekanan Gauss, 201 tekanan Gauss,
di mana tekanan Gauss itu sama dengan tekanan absolut ditambah dengan 1 atm. Oleh karena 1 atm itu sama dengan 101,325 kPa, kadang kita bulatkan aja biar mudah menghitungnya, karena nanti kalau terlalu kecil angkanya kita dikit-dikit interpolasi, toh juga tidak terlalu signifikan ke angka yang delta H, ke hitungan akhir, maka kita bulatkan saja untuk memudahkan hitungan, sehingga P absolut kita peroleh 100 kPa. Jadi tekanan uap tadi, karena di sini pada tabel ini Anda bisa lihat tekanannya halus dalam tekanan absolut. Jadi kalau di soal yang diketahui tekanan dalam Gauss, Anda harus rubah menjadi tekanan absolut agar bisa melihat di tabel A210, karena di sini tekanan absolut ya. Nah, di sini kita lihat pada tekanan 100, kemudian suhu 150, 2776,4, dan suhu 100 Anda akan memperoleh 2672,2. Nah, ini kalau dikurangkan Anda akan memperoleh angka ini. Nilai H ini yang Anda masukkan ke persamaan Q sama dengan G kali H, sehingga Anda bisa menghitung berapa besarnya kecepatan alir massa dari uap. Ya pada slide sebelumnya. Begitu. Baiklah, kita lanjutkan dengan tugas. Jadi tugasnya seperti ini. Ada sari buah, ya, di mana sari buah itu akan dipanaskan sama dari suhu 30 ke 80. Nah, di sini digunakan uap pada suhu 110, di mana uap keluar itu menjadi kondensat 90 derajat Celcius. Nah, di sini akhirnya ada 2 kali kejadian pada uap, di mana dia akan terkondensasi pada suhu yang sama karena di sini digunakan saturated steam, ya, atau uap jenuh. Nah, kemudian setelah dia menjadi kondensat, suhunya diturunkan lagi menjadi 90. Nah, sama dengan yang tadi, pertama kali Anda harus menghitung berapa besarnya Q total atau besarnya Q semuanya, yang datanya sudah lengkap adalah Q sari buah. Anda bisa hitung pakai persamaan ini, di mana Q sari buah itu sama dengan panas yang diterima oleh sari buah harus sama dengan panas yang dilepas oleh uap, di mana Q uap itu sama dengan G dikalikan dengan H penguapan, ditambah dengan G dikalikan, kan setelah dia mengembun semua menjadi kondensat, lalu dia akan mengalami penurunan suhu menjadi 90. Sehingga ada 2 fraksi atau 2 komponen. Nah, ini kemudian kita hitung CP-nya adalah CP air, karena yang turun suhunya dari 110 ke 90 itu adalah air, padahal pada di Genkoplis A25 tabel ini itu sebenarnya hanya untuk air pada 1 atm, sehingga datanya hanya 100 sampai 0 derajat Celcius, padahal ini 110. Sebenarnya ini tidak boleh, tetapi untuk memudahkan Anda bisa langsung melihat CP itu pada apendik A25 Genkoplis pada suhu 90. Padahal itu tidak diperbolehkan karena uapnya di sini bukan pada tekanan 1 atm. Begitu juga dengan airnya. Kalau di tabel A25 itu pada tekanan 1 atm. Tetapi kalau Anda bisa mencari di literatur lain untuk tekanan yang ini yang berkesetimbangan dengan uap 110, ini Anda akan Ibu lebih apresiasi. Ya, caranya mencari ini tekanannya berapa? Kita bisa lihat. Bentar. Pada tekanan di sini 110
berarti pada tekanan 143,27 kPa, kalau kita mau ini berapa ATM, ini Anda bagi 101. Tepatnya 325 ya. Kalau Anda mau mudah ini dibagi 101. Nah, itu suhu tekanannya berarti di atas 1 ATM. Nah, itu kalau ada tabelnya Ibu akan lebih senang lagi untuk mencari CP pada tekanan tersebut ya. Atau kalau Anda bisa menjumpai nilai dari konstanta virial atau ABCD, nah itu Anda bisa integralkan CP-nya di antara suhu 110 ke 90. Begitu. Baiklah, saya kira sekian dulu uraian dari Ibu kali ini mengenai heat exchanger. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat nantinya jika Anda sudah berinteraksi dengan masyarakat dan mengaplikasikannya ilmu tersebut di dunia industri pangan. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.